Membaca not berdasarkan interval. Membaca not dengan lompatan dua nada disebut membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa mulai dengan dua nada saja sebagai nada pangkal dan nada selang. Kita memilih nada do sebagai nada pangkal. Selanjutnya, nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Contohnya, do mi, do fa, do sol, do la, do si, do do. Membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not-not yang disertai tanda kromatis naik dan turun masih menjadi kesulitan besar bagi para pemula, apalagi disertai interval yang cukup jauh jaraknya. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa memikirkan bunyi. Perlu diketahui bahwa not yang dicoret dengan garis miring ke kiri adalah not yang dinaikkan setengah laras, sedangkan yang dicoret miring ke kanan adalah not-not yang diturunkan setengah laras. Ini adalah tabelnya. Coretan yang miring ke kiri yaitu adalah naik, dibaca di, ri, fi, sel, le. Garis miring yang miringnya ke kanan, simbolnya yaitu dibaca sa, lo, sal, ma, ra. Cara membaca adalah do, di, re, ri, mi, fa, sol, sel, la, le, si, do. Perbandingan tinggi rendah nada seperti tabel di bawah ini. Yaitu tabel di bawah ini adalah perbandingan tinggi rendahnya nada. Simbol nada naik yaitu tadi garis miringnya ke kiri. Simbol nada turun yaitu garis miringnya ke kanan. Tentu sulit bagi pemula untuk membidik nada-nada kromatis ini dengan tepat, apalagi dengan interval yang agak jauh seperti chord, quint, sek, dan septin. Dari sebab itu ada jalan keluar untuk melatih pendengaran akrab dengan nada-nada asing yang disebut dengan teknik menyembatani nada, yakni membunyikan not-not yang sulit dengan tinggi nada yang sama untuk setiap trackboard. Mari kita mulai. Apabila kita ibaratkan dunia, track chord itu sebagai dua dadu, maka kita bolak-balikan kedua dadu akan kita dapatkan rangkaian-rangkaian track chord yang itu saja. Ini adalah perjalanan diatonis, perjalanan kromatis akan dilatih kemudian. Kalau perjalanan ini sudah kita mengerti, maka dengan tenang kita bisa mempelajari musik yang kedengarannya atau kelihatannya seperti rimbang. Bunyi yang satu bisa bertabrakan dengan bunyi yang lain, asal jelas mau mengungkapkan apa. Tanpa disadari bahwa setiap interval chord membentuk sebuah akor mayor. Di bawahnya itu adalah contohnya ditunjukkan dengan huruf yaitu fis, B, E, dan sebagainya. Bunyikan akor-akor ini dengan gitar atau pianika. Perjalanan akor-akor di atas seperti perjalanan waktu.
Urutan kemarin, sekarang, esok akan berputar kembali seperti hari Senin kembali ke hari Senin, hari Selasa kembali ke hari Selasa. Ternyata kembali ke fish juga, biarpun atas nama guest, dengan kata lain hanya ada satu perjalanan, yaitu perjalanan keluar. Bagi seseorang yang mau start pergi, perlulah mengetahui bahwa dia hanya harus bersemangat, karena interval keluar adalah semangat. Perjalanan dari masa lampau ke masa sekarang sama dengan dari sekarang ke esok. Nada enharmonis adalah nada yang sama tingginya tetapi namanya berbeda. Yaitu gambar di bawah ini adalah cis sama dengan des, atau 1 sama dengan 2, des sama dengan s, atau 2 naik sama dengan 3 turun, fish sama dengan gas, atau 4 naik sama dengan 5 turun, gas sama dengan as, atau 5 naik sama dengan 6 turun, ais sama dengan base, atau 6 naik sama dengan 7 turun.